sekolah minggu di ibadah Sabtu Ceria. Kakaknya ini percaya adik-adik sudah siap nih mengikuti ibadah Sabtu Ceria kita. Udah mandi, udah pakaian bebas rapi, sudah duduk di depan televisi kah, laptop kah, bahkan handphone. Dan kakaknya ini percaya selama kita mengikuti ibadah, adik-adik sekolah minggu harus duduk manis, tidak makan-makan, tidak ngunyah-ngunyah, dan kita harus menghormati ibadah kita. Oke, sebelum kita lanjut ibadah kita, Kakak Steli mau bawa kita dalam doa pembukaan ya. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, Kak Steli mau pimpin doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik semuanya tetap berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Oke, siap semuanya, kita nyanyi lagu Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Kalau kau suka hati, Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. sekali lagi, kalau kau suka hati, Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. oke adik-adik, kita masih mau lanjut memuji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu Happy ya, Happy ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Halo adik-adik, jumpa lagi nih bersama Kakak Ruth di ibadah Sabtu Ceria. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau tenangkan kami, agar kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, cerita kita hari ini bertema tentang Musa diutus Tuhan, yang terdapat di dalam kitab Keluaran 3 sampai Keluaran 4. Kemarin juga Kakak Steli sudah bercerita tentang tokoh yang sama ya, yaitu Musa. Nah, Musa ini dia anak dari orang Israel, tetapi Musa hidup besar di istana Mesir. Kemudian pada waktu itu orang-orang Israel dijajah atau diperbudak oleh orang Mesir. Nah, jadi orang Israel tidak mendapat
kekuasaannya. Mereka diperbudak, mereka disuruh kerja paksa tanpa diberi imbalan atau tanpa kenal waktu. Kemudian pada suatu hari ketika Musa melihat ada seseorang nih, orang Israel ditindas oleh orang Mesir, Musa akhirnya membalas orang Mesir itu. Musa membunuhnya, kemudian Musa lari pergi ke Midian. Nah, setelah di Midian, Musa hidup di sana menjadi seorang gembala. Kemudian pada suatu hari ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba di gunung Horeb, tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak belukar atau semak duri ya. Nah, semak itu dipenuhi oleh api. Adik-adik, semak itu dipenuhi oleh api, tetapi semak itu tidak terbakar. Luar biasa sekali ya Tuhan kita. Dan ada suara berkata kepada Musa dari semak-semak itu, Musa, hendaklah engkau melepas alas kakimu, karena tanah yang kau pijak itu adalah kudus. Nih, Musa mendengar suara berkata, memerintahkan Musa agar melepas alas kakinya atau sendalnya ya. Kemudian Musa terkejut, tapi Musa langsung mendengarkannya dan melepas alas kakinya. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa agar membebaskan orang Israel dari tangan orang Mesir ya. Nah, tapi di situ Musa pasti kaget dan Musa bingung. Kemudian Tuhan berkatalah kepada Musa, namanya adalah nama Aku di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus itu sendiri ya adik-adik. Nah, kemudian Musa mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimanakah agar orang Israel itu dapat percaya kepadaku? Kemudian Tuhan menyuruh Musa melempar tongkat yang dipegang Musa ke tanah. Pada saat Musa melempar tongkat itu, tiba-tiba tongkatnya menjadi ular. Wah, luar biasa sekali. Nah, ketika menjadi ular, Musa kaget dan menghindar dari tempat itu. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, coba engkau pegang ekor ular itu. Nah, pada waktu Musa memegangnya, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ular itu kembali menjadi tongkat. Lalu berkata lagi Musa kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana jika orang Israel tidak mempercayaku? Tuhan memberikan mujizat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, masukkanlah tanganmu ke saku bajumu. Pada waktu dimasukkan, terus kemudian Tuhan berkata lagi, coba engkau keluarkan tangan. Pada waktu dikeluarkan dari sakunya, tangan Musa penuh dengan kusta. Musa kaget. Kemudian Musa diperintahkan lagi oleh Tuhan memasukkan tangannya kembali ke dalam saku. Pada saat dimasukkan, kemudian berkatalah Tuhan, coba sekarang kau keluarkan lagi tangan. Pada waktu dikeluarkan lagi, tangannya kembali menjadi seperti semula. Nah, tapi Musa masih ragu dan berkatalah lagi kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana jika orang Israel tidak mempercayaimu, tidak mempercayai aku ya? Kemudian Tuhan menyuruh Musa, Tuhan berfirman kepadanya, pergilah engkau mengambil air dari sungai Nil dan siramilah tanah yang tandus itu, dan engkau akan melihat air berubah menjadi darah di tanah yang kamu sirami itu. Nah, kemudian Musa mulai berpikir dan mulai menerima apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa tiba-tiba ingat dan berkata lagi, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, karena Musa ini seorang yang gagap ya, atau bicaranya agak lambat. Nah, kemudian Tuhan berkata, siapakah yang menciptakan orang tuli, orang bisu? Siapakah yang
menciptakan orang agar bisa berbicara. Lalu Tuhan berkata, itu adalah aku. Dan di situ Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menyertai engkau. Jadi di sini Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai Musa. Walaupun Musa dia bicaranya agak lambat, tapi Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan akan selalu berada dekat Musa dan selalu menuntun Musa. Nah, kemudian berkatalah Musa pada Tuhan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirmanlah, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa dia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Nah, Musa ini takut kalau dia sendiri, tapi Tuhan mempercayai Harun untuk menuntun atau menemani Musa. Nah, cerita hari ini, Musa dia seorang yang tidak percaya diri, tapi dia mau untuk dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan memakainya sangat luar biasa. Jadi adik-adik, ayo, walaupun kita memiliki kekurangan, tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat adik-adik pahami, dapat tertanam dan bertumbuh di hati adik-adik masing-masing ya. Kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk cerita firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau tanamkan di hati dan pikiran kami semua yang diceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik di rumah, bagaimana kita sudah beribadah, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan juga cerita firman Tuhan dari Kakak Ruth. Kakak harap adik-adik semua diberkati oleh firman Tuhan kita, oleh pujian kita di sore hari ini. Jangan lupa anak-anak semuanya, tetap ya jaga kesehatan kita semuanya. Jaga kesehatan adik-adik, jaga kesehatan orang-orang yang ada di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jangan lupa juga makan makanan yang bergizi biar kita tetap sehat. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Ayo kakak Nini, kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kakak ini pimpin dalam doa ya. Dan tentunya kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bisa Tuhan mengikuti ibadah kami Sabtu Ceria dengan baik. Kami percaya kami anak sekolah minggu menjadi anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati juga adik-adik yang mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetaplah menjadi generasi